bosan belajar kepancasilaan itu hanya textbook, tapi berbasiskan game ya dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian apalagi zaman sekarang ini zaman internet gitu ya. Nah, jangan sampai ada berita hoax yang itu juga mengurangi nilai-nilai Pancasila, judi online. Hai, alhamdulillah ini sekarang lagi di restoran tempat sarapan pagi. Kalau kami diklat ini 2 hari, 26, 27. Dan ini saya beruntung ketemu lagi salah satu narasumber yang pertama tadi. Kalau tadi Ibu Ren yang kedua di kelas D, dan beliau ini Prof. Hamdani ya, biasa disapa sehari-harinya. Assalamualaikum, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Jadi kita ngomong-ngomong ringan lah ya, ngomong-ngomong ringan. Kebetulan Ron profesor apa, Prof? IT ya, kan, nah makanya ilmunya sistem cerdas. Nah, ya. Beliau ini IT, tapi narasumber, kalau narasumber BPIP itu sebutnya apa tadi? Mahasiswaranya dari BPIP. Ya. Nah, kalau dengan Bu Iren tadi saya ceritanya ekonomi Pancasila ya. Nah, sekarang terkait dengan IT ya. Jadi perkembangan IT ini kan luar biasa ya, Prof ya. Ya, betul. Nah, kalau kita berbicara pendidikan Pancasila sendiri, nah itu gimana ya keterkaitan ini supaya kemajuan IT itu secara maksimal juga paling tidak bisa kita manfaatkan untuk dalam proses pembelajaran gitu kira-kira, Prof. Ya, jadi begini, kita tidak bisa lepas dari dunia IT ya. Anak-anak kita sudah terbiasa bekerja dan bermain melalui IT ya, digital gitu ya. Sehingga kita bisa memuat nilai-nilai kepancasilaan itu berbasiskan IT. Jadi misalkan minimal informasi-informasi terkait nilai-nilai kepancasilaan ini, kedaulatan negara Republik Indonesia ini berbasis web, itu minimal. Kemudian termasuk game-game ya, anak-anak kita ini kan tidak lepas hari-hari pasti pegang handphone. Betul. Ya, kecuali tidur. Nah, jadi programmer orang di Indonesia ini setidaknya membuat aplikasi berbasiskan nilai-nilai Pancasilaan atau simbol-simbol kepancasilaan, Garuda dan seterusnya gitu ya. Kan banyak tuh game-game di beredar. Nah, tetapi itu belum memuat nilai-nilai Pancasilaan sehingga nilai-nilai Pancasilaan ini dikenal sejak dini. Ya, jadi anak-anak kita ini sudah tahu, simbol Pancasila itu adalah Garuda, berapa bulu Garuda, kan itu kan berapa sayap Garuda, berapa ekornya, itu kan sudah ada nilai-nilai ketika kemerdekaan itu ya, 17 bulan 8 tahun 1945 berapa. Nah, itu kan sudah ada di waktu kita di sekolah dulu ya. Nah, ini kebanyakan anak-anak kita ini tidak memahami di situ. Nah, jadi tugas kita ini seorang ilmuwan pengembang IT ini termasuk di situ bisa membuat game yang memuat nilai Pancasilaan, ideologi Pancasila kita masukkan di situ supaya orang tidak bosan belajar Pancasilaan itu hanya textbook, tapi berbasiskan game ya dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian apalagi zaman sekarang ini zaman internet gitu ya. Nah, jangan sampai ada berita hoax yang itu juga mengurangi nilai-nilai Pancasila. Judi online itu saat ini lebih membahayakan daripada narkoba lagi sudah ini, judi online ini. Dan penghasilan perputaran uang di situ sudah triliunan informasi yang saya dapatkan. Nah, ini juga membahayakan. Jangan sampai anak kita ini kita kasih sangu ya dipakai untuk judi online. Nah, ini kan ngeri betul, sangat membahayakan. Apalagi kan keterbiasaan anak zaman sekarang ini kan di handphone gitu ya, tidak terlepas dari handphonenya. Maka dari itu perlu pengawasan negara di sini, harus hadir di sini untuk menjamin keamanan mereka. Karena asing ini luar biasa, termasuk aplikasi. Ya, kita kan tidak tahu nih aplikasi sistem operasi maupun aplikasi dari asing ini ternyata juga bisa menyadap data-data informasi yang kita miliki. Kita tidak tahu. Nah, harusnya negara hadir di sini membuat sistem operasi
berbasiskan Indonesia ini seperti apa ya. Benar. Misalkan aplikasi NKRI lah misalkan. Oh iya betul. Gitu, sistem operasi NKRI, sistem operasi Garuda misalkan. Begitu. Nah, ini perlu kita bicarakan secara bersama, menggandeng pemerintah ini, menggandeng programmer Indonesia untuk membangun sistem operasi maupun aplikasinya untuk masyarakat Indonesia. Kan itu juga dilakukan beberapa negara. Dia tidak membolehkan menggunakan media sosial ini, dia harus menggunakan media sosial sendiri. Ya. Kemudian ada beberapa negara tidak membolehkan merek ponselnya ini, ya harus merek ponsel mereka sendiri. Dan memungkinkan mereka sudah sadar bahwa memungkinkan ponsel yang kita ini kan sudah disadap semua dari maaf saya potong bro. Ya. Kalau kita memberlakukan seperti itu, apakah kita melawan dengan konsep pasar global? Enggak. Karena kan sekarang istilahnya pasar ini saya kira tidak ya. Saya kira tidak kan. Nanti kan pilihan. Masyarakat kita ini tentu saja kita menciptakan dengan harga yang murah, teknologi yang sama. Nanti kan menjadi pilihan masyarakat kita memilih yang mana. Secara tidak langsung mereka akan memilih ya. Contoh begini dulu. Dulu kan ada mobil buatan Indonesia zaman Tommy dulu ya. Itu kan orang pilihan, mau murah ya pakai yang ini. Ya, Dirgantara misalnya apa ya nama mobilnya itu? Timor. Nah, itu kan, sekarang Indonesia saya yakin nanti ada mobil-mobil buatan Pindad misalkan apa. Dan yang lebih murah daripada mobil-mobil asing gitu. Benar. Nah, tetapi teknologinya jangan dikurangin, tapi sama. Sehingga menjadi pilihan warga negara kita. Saya kira itu, Pak. Betul. Satu lagi, Bro. Ya. Tadi ada materi yang sebelum Profesor dari Romo ya. Terkait 5 metode pembelajaran. Nah, 5 metode pembelajaran itu juga tidak mengharamkan penggunaan AI ya. Kalau menurut Profesor gimana? Ya itu kan alat bantu ya, tools saja. Jadi memang kita tidak mengharapkan gitu ya. Jadi untuk membuka wawasan kita awalnya kita tidak tahu, akhirnya tidak tahu. Tapi tidak semerta-merta full itu. Contoh misalkan anak-anak sekarang kan skripsi gitu atau apa itu kan dia mengerjakan pakai AI gitu. Tapi paling tidak menjadi membuka wawasan mereka. Oh ternyata seperti ini. Tapi tidak sebenarnya kalau dia full AI itu bisa, kalau dosennya bisa baca bisa tahu ini sistem dikerjakan AI, ini tulisan berbasiskan AI, dia udah tahu. Nah, karena dia berbasiskan alat bantu itu memungkinkan sama dengan orang lain itu masih ada kemungkinan. Maka dari itu jangan serta merta tools ini kita fullkan untuk istilahnya itu terima mentah apa adanya, harusnya diolah lagi dengan itu. Boleh saja pembelajaran berbasis AI. Oke. Karena udah ditunggu. Jadi sampai ketemu lagi. Salam Pancasila.